Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja ya bersama seluruh keluarga teman-teman. Tetap semangat. Kali ini saya akan kembali bicara soal tim nasional kita. Di bawah pelatih baru tentunya John Hartman. Kita akan menghadapi FIFA Series pada bulan Maret, tepatnya 23 sampai 31 Maret yang akan datang. Nah, ini sudah dekat, mungkin tinggal 2,5 bulan bagi John Hartman untuk mempersiapkan tim ini, Jai Ises dan kawan-kawan untuk bisa bertanding di Gelora Bung Karno, karena PSSI sudah menunjuk Stadion Gelora Bung Karno untuk menjadi tempat perhelatan FIFA Series untuk pertama kali dalam sejarah ketika FIFA mempercayakan Indonesia sebagai tuan rumah di antara 7 tuan rumah lainnya, karena kan ada Azerbaijan, ada Australia, ada Kazakhstan, banyak lah. Ya, ada Mauritius, ya, Puerto Rico juga ikut menjadi tuan rumah, tapi Indonesia sebagai wakil dari Asia ditunjuk. Nah, lawan-lawan kita itu datang dari lintas federasi. Ada dari Oceania, ada dari Eropa, dan satu lagi itu dari CONCACAF, ya, di Amerika Utara, Karibia, dan Amerika Tengah sana, ya. Dan sudah ada 2 lawan. Sebenarnya 3 lawan sudah bisa dipastikan karena sudah keluar di website mereka. Yang pertama wakil dari CONCACAF. Lawan kita yang nanti akan bermain yaitu Saint Kitts and Nevis. Itu lawan. Dia di 154 ya, peringkat dunia per 22 Desember kalau nggak salah ya, 2025. Itu terakhir. Nanti tanggal sekarang ini, mungkin sekarang ini akan keluar lagi nih. Antara tanggal 19-20 itu peringkat FIFA terbaru. Ya, ini yang saya ambil dari masih yang lama. Saint Kitts and Nevis itu calon lawan kita, akan bermain di Jakarta. Satu lagi yang sudah dikonfirmasi adalah tim nasional Bulgaria yang menempati peringkat 88 dunia kalau nggak salah ya, versi FIFA. Itu juga per 22 Desember 2025 teman-teman akan datang. Nah, ada tim ketiga yang akan bermain bisa saja itu Tahiti kalau tidak salah ya, akan bermain ya di Jakarta. Tapi yang sudah dikonfirmasi adalah 2 ini ya, lawan kita. Kenapa cuma 2 ini? Karena kita hanya 2 kali akan bermain. Sesuai dengan apa yang saya dapatkan info bahwa Indonesia akan bermain 2 kali di GBK ya. Dan itu pasti kalau 2 kali itu dengan Saint Kitts and Nevis dan juga dengan Bulgaria. Enak karena Bulgaria salah satu tim kuat ya di Eropa yang ditangani oleh pelatih mereka Alexander Dimitrov. Kalau nggak salah dia pernah menangani juga di Indonesia, di klub-klub Indonesia di Persipura, dan dia sekarang dipilih sebagai pelatih kepala di tim nasional Bulgaria. Nah, bagus ini. Dapat lawan yang kuat kan, 88 dunia. Tapi saya pikir kita bisa melawan juga karena kalau dengan Arab yang Bahrain, Irak yang punya peringkat yang 50-an dunia saja kita bisa lawan. Tapi ya kita akan tunggu saja bagaimana racikan dari John Hartman untuk pola, taktik, strategi dia untuk menghadapi Bulgaria dan juga menghadapi Saint Kitts and Nevis. Kalau Saint Kitts and Nevis saya pikir ya karena mereka berada di peringkat juga 154 mungkin kita bisa ambil. Tetapi tetap tidak boleh anggap enteng. Tetap kita harus fokus ya bermain dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi mereka. Dengan kekuatan, kualitas pemain-pemain kita, saya rasa kita bisa berbuat yang terbaik. Tapi dengan Bulgaria ini, tim yang kuat memang, yang harus berhati-hati. Tapi ini menjadi panggung pertama bagi John Hartman. Setelah ia ditunjuk oleh PSSI menukangi tim Garuda kita. Karena John Hartman juga setelah FIFA Series ini, dia akan melangkah ke FIFA Matchday pada bulan Juni. Tepatnya 1-9 Juni teman-temannya. Lawannya masih dipilih, masih akan dilihat. Karena ini juga akan berpengaruh di peringkat FIFA kan. Sebelum masuk ke Asian Cup, nah, teman-teman pasti sudah tahu. Ada undian kemarin sudah berlangsung di studio RCTI. Ya, yang dulunya terkenal dengan Piala AFF dan diikuti oleh 10 tim ya. Memang ada playoff antara Brunei dan Timur Leste untuk menentukan masuk di grup A. Karena Indonesia masuk di grup A, juara bertahan Vietnam, ada Singapura, ya kemudian ada Kamboja di sana, ya selain Indonesia. Nah, kita akan bermain pertama kali dengan Kamboja pada tanggal 27 Juli. Karena Piala AFF atau Asian Cup itu berlangsung pada 24 Juli sampai 26 Agustus 2026. Kita mengawali itu di GBK dengan Kamboja. Pertandingan kedua tanggal 31 Juli itu kita menghadapi salah satu di antara Brunei atau Timur Leste. Baru pada tanggal 3 kita bertarung habis-habisan dengan
tim kuat ya, yang sedang bagus-bagusnya tim mudanya dengan Vietnam yang tim U23 lolos sampai ke semifinal di Piala Asia, luar biasa, dan Vietnam berkembang dengan sangat bagus, tentunya ingin membalas kekalahan yang dialami di putaran kedua pra Piala Dunia zona Asia ketika kita menang 1-0 di GBK dan menang 3-0 di Hanoi di markas mereka. Pasti Vietnam akan coba untuk melakukan pembalasan ini, tetapi kita diuntungkan bermain di GBK melawan Vietnam pada tanggal 3 Agustus. Baru pada tanggal 7 terakhir kita di fase grup akan bermain melawan Singapura. Setelah itu kalau kita lolos, ada 2 terbaik di grup A dan 2 terbaik di grup B, itu akan bermain di babak semifinal sampai final pada tanggal 26 Agustus. Jadi John Herdman akan memilih tentunya skuad terbaik untuk Piala AFF walaupun tanpa Jai Ises karena sedang mempersiapkan diri di Eropa, tanpa mungkin Emil Audero, Calvin Verdong, Kevin Dix yang sedang mempersiapkan pramusim mereka. Tetapi dengan kekuatan yang ada, kita tetap harus mendukung tim nasional saat ini dengan mungkin Tom Hai dan kawan-kawan, Eliano Renders, Jordi, Sain Patinama yang bermain di Buriram, Thailand, ada Sandy Walsh. Tetap kita masih tim yang kuat dan kita tetap berdoa untuk yang terbaik bagi tim nasional kita mengarungi sepanjang 2026 dengan coach baru, coach JH atau John Herdman. Oke, teman-teman, sampai di sini saya berbicara.